Sampai kayak kali dipukul jadi ribut. Ini mau dipukul enggak? Akhirnya bini ini bawa mana? Gua pulang. Bini udah diceraiin. Hah? Diceraiin. Tukang beras segala nanyain bini. Yang siapa? Simot. Udah nggak bakalan nyambung, Bang, nggak bakalan nyambung. Iya. Ini sih resep yang Pak godain. Kacang, Pak. Iya ya, silakan, ayo, silakan. Bukan masalah Jadi kacang. begitu kemari. Ya ini sebenarnya Ada yang saya mau tanyakan Pak RT. Mengenai soal apa ini, Pak? Jadi semakin lama nih semakin sampai ke kuping saya kedengaran juga nih Teh, ditanya Teh. Ada apa nih, Pak? tentang isu Ditanya Teh. perempuan simpanan Yang di mana, Pak? Pak Amir. Isi. Saya belum pernah kemana-mana, Pak. Lah. Lah, emang sebenarnya. Pak Amir katanya ada perempuan simpanannya. Oh, bodong kali, Pak. Bodong biasanya. Pak Amir, ada perempuan simpenan. Jadi kedengaran kuping Bapak nih kurang enak. Iya, orang-orang itu udah pernah ngomong-ngomong gitu ya. Jadi kalau memang kita biarkan begitu aja, kayaknya kita nih nggak tanggap gitu. Memang semua warga, Pak, memang semua juga udah bayar mengenai itu PBB. Lah, Tapi bodong. Lain, urusannya bukan PBB. Mengenai perempuan simpenan yang di rumah Pak Amir. Katanya bawa bodong pakai 50.000. Bukan duit. Perempuan. Yang mana? Perempuan simpenan yang di rumah Pak Amir. Yang siapa? Nanya siapa? Ada perempuan yang datang ke rumah Pak Amir katanya. Tuh. Gitu ya. Saya juga menurut katanya gitu. Ini Pak ada laporan, Pak. Ada perempuan simpanan mau pamer. Iya itu yang saya maksud itu. Apa itu yang ditanya? Oke, Pak. Bagi. Pagi-pagi masuk, masuk. Oh iya. Wah ini, kenapa? Masih tutup aja, Pak. Bengkel belum ada yang buka sampai sekarang. Oh, direbus. Buka oleh. Ini motornya rusak. Motor siapa, Pak? Ini bebannya. Saya sih nggak punya motor, Pak. Ini bukan mau ditambal maksudnya. Kagak nemu aja di jalanan. Lumayan, tiba-tiba sehari-hari. Oh jadi sekarang udah profesinya ganti. Sekarang udah tukang ngutur ban gitu ya. Mertua saya yang nyuruh, Pak. Itu bukan motor itu, Le. Iya. Hah? Iya. Siapa yang nyuruh? Gede semua motor tuh, Mas. Lah iya masa kereta. Motor. Maaf ini, Pak. Hah? Sebelumnya saya ngomong masalah lain, hampir kejadian ribut tadi dong. Soalnya? Di pasar. Mengenai soal apa nih? Ada tukang beras, lagi dagang beras. Oh. Kalau tak jadi, gue pukul, jadi ribut. Emangnya kenapa? Masalah dia pakai duit gak dibayar. Kagak. Ya itu tukang beras kalau dipukul. Kagak ngapa-ngapa, gue pukul aja ya. Pasti kan dia marah. Ya bukan utang beras gak dikasih. Ya kagak, gue pukul aja. Tukang beras. Iya. Ya gerbek bisa nih. Ya tukang beras nggak ngapa-ngapa dipukul. Laki bini. Saya mau ribut sama tukang beras. Akhirnya bininya kata apa? Bininya siapa? Tukang beras, dagang beras, saya pukul. Nggak ngapa-ngapa. Dia marah. Ada apa bercerai nggak? Ya Main bunuh-bunuhan. Bilang apa? dia mukul tukang beras. Sampai kayak kali dipukul jadi ribut. Ini mau dipukul enggak? Akhirnya bini ini bawa mana? Gue pulang. Bini udah diceraiin. Hah? Diceraiin. Tukang beras segala nanyain bini. Yang siapa? Simot. Udah nggak bakalan nyambung, Bang, nggak bakalan nyambung. Iya ya. Ini sih resep yang Pak Kacang, godain. Pak. Iya ya, silakan, ayo, silakan. Bukan masalah Jadi kacang. begitu kemari. Ya ini sebenarnya ada apa, Pak? Udah saya tanya Pak RT, yang mana mengenai persoalan perempuan simpanan itu, yang di tempatnya Amir. Pak Amir, mungkin Coba lu Mari tahu nih dasar-dasarnya. coba lu meraba-raba bagaimana kejadiannya. Pokoknya diraba sih dong. Sebentar. Ya ilah otak ditutul. Emang otak emot apa? Kalau prinsip saya, Pak, kalau sampai di kelurahan Kampung Bungek ini ada satu perempuan yang tanpa izin, Iya. artinya sebelum resmi dia nyampur, itu kan yang disebut kumpul sampi. Kebo. Itu kumpul kebo.
Sampai. Kebo sama sampai gedenya sama aja. Ya, tapi sebutannya lain Mali. Jadi Nah, sekarang saya tinggal perintah instruksi dari Pak RT atau dari Pak Lurah. Kalau emang sekarang saya harus nindak, saya nindak, Pak. Tadinya lu nggak duduk mulu ya. Maksudnya nangkep. Bertindak, nindak. ya Sok kita tahu. harus dicek yang sebenarnya. Andai kata itu betul, kita tanya orang itu apakah sudah betul-betul menjadi warga sini, Iya, iya. apakah memang itu dia saudaranya, atau kok masih ada hubungan familinya dengan Pak Amir itu. Ini Tapi begini, Pak. kalau emangnya ini Maaf nih, Pak. Hah? Pendapat saya nih. Ini bagaimana mengenai persoalan yang di rumah Pak Amir, Pak nih? ya ampun. Perempuan nih. Cuma kalau ngomong ngetel terus nih, Pak. Ini soalnya membuat ini juga, Pak. Ya nggak membuat malu soalnya. Iya Pak, itu yang diomongin apa lu dari tadi. Memang Iya. benar apa yang dibicarakan sama Pak RT itu benar begitu, Pak. Tapi yang saya khawatirkan kalau ini betul-betul ada buktinya. Tapi kalau kagak, ininya yang namanya tisu, Pak. Tisu, temennya TV ya. Apa sih? Tisu. So tau lu ah. So ngajarin gua kan duluan gua jadi ansip dong lu. Gua lah ini pakai ngajarin. Lah gila, pengen buat jalan Pak Lurah. Saya kata ini pasti isu, dia kata tisu. Lah kan lu yang kata tisu, gue yang kata isu, lu ngeyel. Tuh, lihat aja tinggalnya. Dah, Pak Lurah mah kagak budeg. Lah iya penyebutnya mah RT. Lah iya. Lah itu lu yang kata tisu? Gue juga tahu. Apa? Yang soal rumah Pak Amir. Nah, Ya, itu mah yang emang lagi ini nih Ini tisu. kira-kira bagaimana, Pak? Sekarang ini, kalau memang kita dalam meraba-raba kita takut nanti kalau enggak gitu ya, takut isu aja. iya, Pak. Sekarang apa salahnya kalau Mali ini mengecek dengan secara langsung kalau betul-betul memang itu ada perempuan yang kita curigakan atau itu bukan saudaranya atau itu masih orang lain dan tanya orang itu. Siapa? Kalau memang dia betul jadi warga sini, mengapa tinggalnya di sana? Gitu. Iya, Pak. Jadi harus yang sebetulnya kita harus cek. Lihat. Saya berdua dengan Ansip, Pak. Zaman lu apa sih, Li? Lu ansip, gua kacrit. Lu lihat rumah Pak Amir, ya. Jangan dulu niri, godong. Lu ngapain kalau niri mah mampir lagi aja rumah itu lu mah. Oh iya, liwat ke sana kan ya? Ini situ. Jangan. Kalau sendiri jangan sendiri ya. Gua ngadu ke kelurahan. Akhirnya kalau sendiri nanti kerjanya nggak benar. Jadi sama apa bodoh? Berdua, Pak. Siapa? Dok. Hah? Gimana? Kita kan sono jauh juga, Dok. Terus? Masalah nih? Minta bensin Pak Lurah. Minta bensin. Bisa. Pak Lurah? Maaf nih. Enggak punya duit kan, Pak? Hah? Enggak punya. Siapa enggak punya duit kan? Iya. Iya. Tanggung soalnya besok baru punya kan. Oh. Lah itu dia dengar wae. Itu masalah duit tepat amat ya. Kasak kisik denger. Kalau urusan lain mah kagak nyampur pisan. Bapak juga enggak punya duit, lu raga lagi kosong. Lu ngomongin kuat banget. Sorry, juga WT tentunya datang kemari. Saya sebagai aparat dan Pak RT juga pengen tahu jelas sebab sudah terlalu banyak isu yang saya terima. Barangkali karena Bu Norima dekat sama Pak Amir itu, coba beritanya bagaimana yang jelasnya begitu. Bukannya isu, memang benar kita dengar suaranya Mak ya. Nyata bukti. Soalnya anak saya yang setiap hari main di situ sama si Nirin, ngadunya, ngomongnya udah katanya iyang-iyang katanya kita idun iyang-iyang, udah ngomong begitu. Maksudnya iyang-yang itu apa sih? Kalau kayak kita mah siang-siang kata tidur siang-siang gitu. Memang agak pelok perempuannya. Bukan ada perempuannya, Pak Amirnya ngomong begitu kita idun iyang-iyang. Nah, ini bicarakan. Lah, Ini maaf deh, Bu Nori. Bagaimana? Datangnya saya kemarin nanti dianggap yang bukan-bukan. Ini enggak, ini maaf nih. Benar. Ini maaf nih sebelumnya. Betul. Maksud tujuan saya datang kemari yang mana adalah menanyakan mengenai persoalan Pak Amir. Maksudnya? Katanya Pak Amir punya simpanan. Oh iya memang Pak. Ini maaf nih. lu ngomong kayak orang lebaran nih. Nah, berkali-kalinya gue juga sama tujuannya begitu tadi, Pak RT. Apakah benar bahwa Pak Amir itu menyimpan orang di rumahnya?
Saya mau ngadu sering-sering juga, takut nanti nggak dianggap pikirannya bapak ini saya orang gila. Iya, iya. Jadi kan saya cukup 2-3 kali. Warga kan kemungkinan udah pada ngadu juga sama Pak RT sama Pak Ansip. Sebagian. Nah makanya Pak, saya ini yang deket. Kan katanya kalau begitu 40 rumah Pak. Sosial. Sebenarnya banyak yang mengadu pada saya dengan omong-omong orang itu masih 2-3 orang ada. Apa dia ngomongnya begitu barusan dia ngomongnya. Nah, omongan itu kalau belum jelas ya belakangan denger aja saya. Jelas sih. Kalau jelas kan Ansip pakai beladi. Pakai belakang gede kan emang kagak denger. Jelas sih ngeliat orangnya belum. Tapi suara ya si Mamat juga dengar suaranya. Si Nirin juga suaranya merdu deh, suara perempuan. Nah siapa lagi kalau bukannya orang perempuan yang di dalam? Lagi dia punya pintu Pak. Iya. Siang malam kagak terbuka itu pintu. Rapet terus. Iya. Pak Amirnya juga nggak pernah keluar. Nggak pernah seperti sari-sari beli sayuran. Cuman yang dia beli sekarang kata si Kuro nih. Cuman cabai doangan yang dia beli. Cabai sama apa sih? Sama itu pepaya. Sama pepaya. Jadi selama ada perempuan di dalam itu, Pak Amir nggak pernah keluar. Nggak pernah keluar. Jadi Ajit asap. benar-benar bahwa Pak Amir itu punya simpanan orang. Ya simpenannya katanya emang ada sih si Mamat yang udah pernah. Oh kalau gitu begini dah, jangan lambat lagi. Soalnya ini sialnya 40 rumah nih. Sekarang gini. Iya. Tolong bilang sama Mamat, kalau besok dia begitu buktinya, Ibu telepon ke pasar. Udah aja kita langsung. Kenapa Apa kita langsung aja? Dulu, jangan sekarang dulu. Pak RT diselidikin dulu. Ah lebih baik kita selidikin aja dulu apa. Gue jadi pegal sama lu sih jadi sebetulnya. Iya memang kita seorang. Kenapa yang gitu dijawab sih Pak Ansip? Nah, kita nggak ajak dia milu. Soalnya kita tugas, ya nggak ya? Ayo udah jalan. Ngap lu. Udah lah kalau gitu ya. Aduh, kalau gitu ya, sambil campur informasi lagi nanti waktu saya melalui udara terbang. Ya. Oh pakai udara. Ngeri. Oh jangan segan-segan nih ya Pak RT. Lu ikut pulang. Lah, emang mau masih diem di sini? Ya, ilah kalau ya. Ngomong-ngomong bukan katanya nggak mau ngobrol lama nih, Ma. Tahu sini kan kerjaan banyak. Iya. Oh, ya, ya.